Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Pak Vicky. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PABP. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Kemarin kita belajar tentang surat An-Nasr. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah. Nah, apa sih itu beriman? Nah, kemudian bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Selanjutnya, apakah kita sudah beriman kepada Allah? Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari sama-sama kita buka dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya siapkan alat tulis kalian ya. Jangan lupa buku paketnya juga. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Tetap fokus ya. Beriman kepada Allah. Iman artinya percaya atau yakin. Iman yang benar harus meyakini dengan hati yang kuat, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi iman itu artinya percaya atau yakin. Nah, tapi bukan hanya sekedar yakin, tapi harus benar-benar yakin, benar-benar percaya. Kemudian kita ucapkan menggunakan lisan kita. Dan kita juga bisa membuktikan keimanan kita melalui perbuatan kita. Contohnya, kita beriman kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita, aku percaya kepada Allah. Ya, bisa juga dengan melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu tanda bukti kita beriman kepada Allah. Kemudian kita tidak melaksanakan bukti keimanan itu. Apa buktinya? Buktinya kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Karena bukan hanya beriman saja, bukan hanya sekedar yakin saja, tapi kita juga harus membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada dengan cara beribadah kepadanya. Nah, Bapak mau mengingatkan kepada kalian tahu rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6 ya. Kalau yang ada 5 itu adalah rukun Islam. Oke, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini adalah rukun iman yang berhak kita imani, yang wajib kita imani. Nah, rukun iman kepada Allah merupakan iman yang pertama, artinya yang paling penting. Makanya bagaimana cara kita beriman kepada Allah dengan benar? Kita akan belajar di pertemuan hari ini. Baik, kita lanjutkan ya nak. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Adapun cara membuktikan keimanan kita kepada Allah bisa melalui berbagai macam cara, seperti mengenal Allah dengan cara membaca Al-Quran atau mentadaburi alam semesta. Kemudian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah cara kita beriman kepada Allah. Yang pertama dengan cara membaca Al-Quran. Nah, dengan cara membaca Al-Quran dan artinya ya, kita secara langsung dapat mengenal Allah lebih jauh. Allah itu siapa? Kemudian kita ini siapa? Kemudian apa tugas kita kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan kepada Allah gitu.
ya. Itu ada semua di Al-Qur'an. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan, nah, itu ada semua di dalam Al-Qur'an. Nah, bisa juga dengan mentadaburi alam semesta. Contohnya ketika kalian jalan-jalan ke pantai, ya. Jalan-jalan ke pantai, kalian melihat laut yang begitu luas. Kemudian kalian melihat awan yang begitu indah. Dia tidak jatuh awan itu. Kemudian ada matahari. Matahari itu besar dan bersinar, tapi dia tidak jatuh. Ya, luar biasa sekali. Siapa yang membuat seperti itu? Kemudian ketika kalian pergi ke gunung, kalian melihat gunung yang membentang luas, berdiri tegak kokoh. Siapa itu yang menciptakan? Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ juga kita bisa belajar, ya, belajar bahwasannya Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa. Nah, bisa juga dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, inilah cara membuktikan bahwasannya kita beriman kepada Allah, ya, dengan cara sholat, ya, kemudian menolong sesama, ya, membantu yang membutuhkan, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Jadi amal-amal ibadah yang kita lakukan, ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Kita koreksi lagi, ya, jangan sampai kalian mengaku beriman kepada Allah tapi tidak sholat, nauzubillahi min dzalik. Kemudian kalian tidak puasa, kalian tidak gemar bersedekah, ya, kalian tidak rajin membantu orang tua, kalian malas-malasan belajar, ya. Belajar itu salah satu perintah Allah loh, nak. Jadi kalian harus semangat belajarnya. Kalau kalian tidak belajar, artinya kalian tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, karena iman yang benar itu dia yakin dalam hatinya, dia meyakini bahwa Allah itu ada, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya dengan mengucapkan syahadat, ya. Kemudian dia melaksanakan dengan amal perbuatannya. Bukti bahwasannya dia beriman kepada Allah dengan cara dia melaksanakan perintah Allah, ya. Nah, ini iman yang benar. Yuk sama-sama kita koreksi diri kita nilai diri kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Apakah sholat kita sudah rajin? Ibadah kita sudah benar? Nah, yuk mari sama-sama kita koreksi sendiri. Baik, kita lanjutkan ya, nak. Selanjutnya mengenal Allah. Nah, cara mengenal Allah selain dengan membaca Al-Quran, juga bisa dengan mengamati ciptaannya. Begitu banyak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifatnya, sifat esa. Artinya Allah itu tunggal, tidak terbilang, karena mustahil Allah itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu bukan Allah namanya, karena Allah itu bersifat esa. Allah maha esa. Allah itu tunggal, tidak ada duanya, karena Allah saja yang mengatur alam semesta. Semua makhluk itu patuh kepada Allah. Allah tidak membutuhkan siapapun, karena tidak ada satupun yang serupa dengannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa. Ada yang hafal Quran surat Al-Ikhlas? Gimana bunyinya? Oke, kita baca bareng-bareng ya, nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah surat Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Dari surat Al-Ikhlas kita bisa mengetahui bahwa Allah saja yang Maha Esa. Artinya Allah satu-satunya Rob yang wajib kita imani dan kita sembah. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah patung, kemudian menyembah pohon, ya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu bisa membuat Allah marah kepada kita, ya. Kemudian Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, tadi kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita juga tidak boleh memohon dan berdoa kepada selain Allah saja. Berarti kalau kita meminta kepada kuburan, doa di depan kuburan, doa di depan pohon besar, kemudian kita doa di depan sumur, sumur tua, meminta di depan sumur tua, itu artinya kita melakukan kemusyrikan kepada Allah, ya. Tidak boleh seperti itu. Karena ketika kita mintakan saja langsung kepada Allah. Kecuali kita minta didoakan kepada teman kita atau saudara kita yang masih hidup, itu boleh, ya. Ketika kalian mau ulangan, kalian minta doanya kepada saudara kalian, tolong doakan saya ya, bantu doakan saya supaya saya lancar dalam ujiannya, itu boleh, ya. Yang tidak boleh itu meminta kepada benda mati atau sesuatu yang bukan selain kepada Allah, ya. Contoh kepada kuburan ngapain kita minta kepada kuburan, ya. Langsung saja kita minta kepada Allah. Karena meminta kepada kuburan juga itu termasuk perbuatan musyrik, ya. Perbuatan syirik, orangnya musyrik. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, Allah tidak mempunyai anak seperti makhluknya, karena Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan siapapun. Allah lah yang menguasai seluruh alam. Nah, jadi jangan beranggapan Allah itu punya anak, punya keluarga, ya, punya bapak, punya ibu, ya. Salah. Kalau ada pemahaman seperti itu salah, ya. Itu bukan pemahaman Islam. Jadi Allah itu tunggal, berdiri sendiri, dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Sekalipun seluruh manusia yang ada di bumi ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan merugi. Jadi kalian jangan merasa kalian membuat untung Allah, ya, memberikan keuntungan kepada Allah ketika kalian beribadah. Misal, biarinlah aku gak beribadah, gak sholat, biar Allahnya ngerasa gak dihargain sama aku gitu. Itu gak bakalan membuat Allah seperti itu, nak. Jadi yang rugi kita sendiri. Kita gak sholat, kita yang rugi. Allah mah gak akan rugi, karena Allah mah gak butuh kita. Ingat itu. Kalian mau berdoa, kalian mau sholat, atau kalian gak sholat, Allah itu tetap Allah, tidak akan berubah. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, yang ada kita yang rugi, nak, ya. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kemudian berbuat hal-hal yang mendapatkan dosa, rugi, nak, ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Selanjutnya, tidak ada makhluk apapun yang dapat menyamai Allah, ya. Artinya tidak ada satupun makhluk yang sama seperti Allah, karena Allah lah yang Maha Pencipta. Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman? Kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yaitu
wajib mengimani bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah. Semua ibadah yang kita lakukan harus karena ingin dinilai oleh Allah. Nah, jangan sampai kita beribadah ingin dipuji orang lain. Oh, si Andika rajin ya sholatnya, tuh lihat tuh rajin. Nah, kita pengen dipuji orang lain, itu kita nggak boleh melakukan hal seperti itu, nak. Artinya sama saja kita mempersekutukan Allah, sama saja kita tidak mengakui bahwa Allah itu esa. Makanya hati-hati dalam beribadah. Kita niatkan apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan mendapatkan pujian dari orang lain ya. Jangan sampai ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, ya, rajin ibadah kita, rajin azan kita, rajin tilawah kita, itu hanya karena ingin dipuji orang. Jangan sampai seperti itu ya, nak ya. Karena itu perbuatan riya. Perbuatan riya itu sama dengan syirik. Hanya saja syiriknya syirik kecil, tapi tetap termasuk perbuatan syirik. Ya, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Baik anak-anak, paham tuh? Semoga kalian pahimna ya. Nah, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang beriman kepada Allah. Iman artinya percaya, tapi bukan hanya sekedar percaya, kita harus mengucapkan dengan lisan juga. Kemudian kita harus membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan dengan catatan, ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau dari manusia. Nauzubillahi min dzalik. Baik anak-anak, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan mutlak dari kesalahan Bapak pribadi. Bapak izin pamit. Namun sebelum itu mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan lupa nanti akan ada soal yang akan Bapak berikan di grup kelas. Laksanakan tugasnya. Ingat, niatkan belajar kalian karena Allah. Niatkan belajar kalian karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena takut sama ayah bunda kalian, ya, bukan karena bapak ibu guru, tapi karena niat agar mendapatkan pahala dari Allah. Ingat itu ya anak-anak. Baik, Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.